Baru-baru ini kan mungkin udah kita lihat lah berseliweran di medsos ya, tentang pilkada lah ya yang ada di negeri kita ini. Ada akan dibuat nanti konser gitu kan, nanti bertopeng kayak pesta budaya, pesta rakyat, bazar, apalagi, pertunjukan budaya gitu. Padahal tujuannya sebenarnya kampanye gitu, kampanye. Kenapa nggak dibuat aja spanduknya gitu kan, kampanye, kepala daerah A gitu kan, ini kampanye, hadirilah kampanye calon kepala daerah B gitu. Gitu aja langsung, nggak usah dibuat-buat budaya-budaya, padahal konsernya pun nggak ya budaya setempat, lagu-lagunya, tarian daerah nggak ada. Lagu-lagu si artis itunya gitu ya kan. Ya, tapi itulah Indonesia. Dan yang hadir ke sana pun kalau saya lihat dan amati, ya memang itu warga-warga yang ekonominya juga yang menengah ke bawah gitu. Itu yang paling banyak, panas-panasan di situ. Misalnya kalau datang hujan diterpa juga hujan itu, desak-desakan di situ sampai keringat, mandi keringat. Terus apa, macet lagi pas bubarnya, aduh kalau bagi saya nggak masuk akal yang kayak gitu. Saya nggak, malah nggak mau, nggak datang ke sana. Lalu gini, kalau soal artis, waktu saya di Medan ya kayaknya udah pas-pas konser itu nggak pas-pas kampanye juga ya, pas-pas ada acara itu kayaknya udah hampir semua artis yang di TV itu udah kutengok secara langsung gitu, bahkan ada juga sebagian salaman atau berfoto dulu ketika saya di Medan. Saya di Medan cukup lama kan, dari tahun 2018 atau 2019 sampai 2016, pertengahan 2016. Jadi kayaknya semua yang di TV-TV itu udah pada saya lihat itu di Medan dulu. Jadi kalau ada konser pun di Batam ini atau di Kepri ini dibuat, saya nggak begitu tertarik gitu. Wah, bahkan gratis pun enggak. Apa yang kalian sebutin lah yang di TV itu. Misalnya Dewa 19 sama Dhani, Judika, Rosa, Afgan dan lain-lain. Apalagi Slank, Noah, Niji, aduh semua Wali semua itu kan. Tapi acara-acara TV pun ya udah pernah di Medan gitu acara musik itu. Jadi penyanyi atau artis-artis udah ada hal biasa lah jumpa kadang di hotel gitu. Karena pas saya juga pernah kerja di hotel di Medan, artis-artis yang di TV itulah yang di Jakarta sana. Jadi udah biasa kalau ada pun konser gitu, kayaknya nggak begitu tertarik saya gitu. Mending aku dengar lagunya ya di apa, di Spotify atau di YouTube pakai headset yang bagus, yang enak suaranya udah, atau pakai laptop udah gitu aja. Ya mungkin kecuali ada lagunya lagu-lagu baru, ada rilis album baru mungkin iya, tapi kalau masih itu aja lagunya, album lama ya sama aja, mending di YouTube aku tonton atau di playlist Spotify gitu kan. Nah, baru, politik-politik zaman sekarang kalau ada yang main-main, money politik, politik uang, kampanye politik uang, ya saran saya kalian nggak usah terima gitu. Apalagi ya mungkin ini pro dan kontra lah ya, bagi yang ekonomi menengah, balik lagi saya yang bilang kan, paling kata kasarnya yang miskin lah, warga nggak mampu, warga kismin, miskin, money politik ini memang ini yang sasarannya, ini yang paling empuk, pasti diterima. Dipilih atau nggak dipilih itu urusan lain lah gitu, tapi money politik itu memang salah satu serangan fajar atau tips jitunya lah dalam, atau pemilu atau pilkada gitu kan, bagi yang mau dihasut, bagi yang mau terhipnotis dengan money politik ini. Dan sasarannya sekali lagi saya bilang udah pasti warga-warga yang ekonomi menengah ke bawah, yang warga-warga miskin. Waktu ada konser di Batam ini, ada di 2 titik, di SP sama yang di Batam Center, itu yang berdiri-berdiri, yang keringat jingkak-jingkak di situ, duduk-duduk di lantai kan, di tempat konser itu, pasti nggak ada di situ yang duduk-duduk di lantai, di semen-semen itu, di tanah-tanah itu. Orang-orang elit atau elit-elit global atau pejabat-pejabat tinggi Batam atau Kepri di situ duduk, nggak ada kan. Makanya bilang, ya rakyat jelata kayak kita ini gitu, ya ngapain ke situ? Ya kan bisa dengar dari TV, kayak dari medsos apa programnya, otaknya, gagasannya itu yang kalian dengar, ngapain ke sana? Ya kayak buang-buang waktu saya rasa, buang tenaga, buang energi kan. Iyalah mungkin bagi orang yang belum pernah lihat artis itu ya itu mungkin sekalian hiburan masyarakat, ya emang itu hiburan. Hiburan bagi rakyat-rakyat jelata, hiburan bagi rakyat ekonomi menengah ke bawah. Itu udah merasa senang kali tuh bagi mereka gitu kan. Nah itulah kalau menurut saya ya, lihat
pemimpinnya yang memang adu gagasan, adu otak dia kan. Leadership-nya juga dilihat, baru karakternya juga, baru track record-nya juga, pernah nggak menyangkut kasus hukum dan sebagainya. Apalagi konser-konser itu, kayak nyenggol atau di bawah naungan sebuah suku gitu kan. Padahal suku ini bisa dibilang suku pendatang ya di kota ini, di provinsi ini, bukan itu suku asli di sini. Tapi memang ya ada cukup lumayan banyak juga secara populasi, suku yang di atas namakan konser ini kan. Gitu. Jadi ya begitulah buat kalian warga-warga yang masih menengah ke bawah. Di video sebelumnya pun gue bilang secara individual ya gini. Secara individual, pemilu atau pilkada impact-nya itu tidak begitu signifikan menurut saya. Kalau kalian pun mati-matian mau bela paslon ini, bela paslon si B ini, secara individual itu tidak begitu signifikan berpengaruh atau impact-nya secara pribadi, secara diri sendiri gitu. Apapun kebijakannya, apapun regulasinya yang akan dibuat ke depan. Apalagi kalau Anda itu warga biasa, tidak bekerja di lingkungan pemerintahan dan Anda tidak bekerja di lingkungan partai politik gitu. Itu nggak ngaruh sama sekali. Apapun keputusan dan regulasi pemerintah yang dibuat oleh pemerintah nggak ngaruh. Ya Anda tetap cari makan sendiri, tetap begadang, tetap sip-sipan, mandi keringat, muli, nggak ada ngaruh. Gitu, nggak ngaruh sama sekali, nggak begitu signifikan. Kalau secara pribadi, misalnya nih ada aturannya, ada undang-undang atau regulasi yang dibuat pemerintah, itu menyudutkan Anda dan tidak mengenakkan buat Anda. Bisa nggak Anda demo sendiri ke kantor wali kota, kantor DPR, atau kantor MPR sana? Emangnya Anda dia akan didengar kalau Anda demo sendiri gini yang nggak sepadu? Enggak kan? Enggak, makanya saya bilang, secara individual nggak ngaruh. Kalau kalian masih miskin, cari kerja aja, cari cuan, cari bisnis, udah. That's it. Gak usah lebay-lebay kali sampai berkuar-kuar, mati-mati darah, cakak-cakak kotor. Pilih ini, adu debat, pilih paslon B, ini yang terbaik. Alah. Kalau kalian nggak berada di circle mereka nggak ngaruh. Mungkin kalau kalian di circle mereka pejabat-pejabat itu yang paslon paslon itu ya mungkin dapat project strategis, dapat eee, apa ya, kekuasaan atau jabatan, kedudukan. Kalau dia kasih iming-iming bagi kalian, "Nanti kalau menang kita ini nih, kalian jadi tim suksesnya, kalian ini." Gitu, ya kan. Ya udah bahas lah kalau kita bahas pemilu atau pilkada ini. Gitu-gitu ajanya itu, nggak nggak berubah kalau masih demokrasi kita masih seperti itu, gitu. Kalau ini sebagai kata penutup lah ya, udah muak lah kita bahas-bahas pemilu atau pilkada itu, udah tahu lah, udah saling ngerti lah kita. Campur aduk lah di situ, isu agama, politik, sara pasti dimainkan di sana. Udah banyak lah itu. Nggak 100% saya lihat, pilkada-pilkada yang ada di negeri ini adu otak, adu gagasan, banyak juga yang kulihat hanya berdebat, senggol pribadi, senggol personal, kayak lempar-lemparan gitulah. Nggak adu-adu gagasan, adu IQ gitu, ya jarang saya lihat pemilu atau pilkada di negeri ini seperti itu. Mungkin sedikit aja lah, kebanyakan nggak kayak gitu, gitulah. Jadi saran aku kalau kita masih miskin, kita masih kismin, kita masih rakyat jelata, rakyat kecil, fokus aja kerja, cari cuan gitu. Fokus aja kerja, cari duit, semangat kerja, jangan sakit, gitu. Itu aja menurut aku sih. Udah muak kita bahas-bahas pemilu itu. Oke, cukup demikianlah kalau soal pemilu ini ya. Kalian komen dulu gimana pengalaman kalian soal melihat debat-debat atau kampanye-kampanye pilkada-pilkada di negeri ini. Komen komen komen.